Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Ahmadiyah, Politeknik Imigrasi. Nama Farhan Nasrullah Masyudi, Program Studi Hukum Keimigrasian kelas B. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya untuk mereview salah satu edisi dari book chapter, yakni terkait upaya penegakan hukum terhadap warga negara asing yang menyalahgunakan visa kunjungan untuk melakukan tindak pidana, yang disusun oleh Muhammad Rizky Basrian, Program Studi Hukum Keimigrasian D. Sebagai pendahuluan, Indonesia sebagai negara yang berbentuk kepulauan secara geografis memiliki banyak pintu masuk bagi wisatawan asing, baik jalur darat, udara maupun perairan. Selain itu, Indonesia memiliki garis pantai yang panjang dan termasuk wilayah jalur perdagangan dunia yang menyebabkan potensi timbulnya kejahatan transnasional. Untuk mencegah terjadinya kejahatan transnasional, maka sebelum keluar dari negara asal untuk berkunjung ke negara lain, masyarakat harus memiliki dokumen-dokumen penting. Salah satunya paspor yang diterbitkan oleh Badan Imigrasi. Dalam hal ini, peran imigrasi sangat diperlukan sebagai penjaga pintu negara karena merupakan institusi yang pertama dan terakhir yang menangani permasalahan tentang kedatangan maupun kepergian setiap warga negara yang berlalu lalang pada suatu negara. Dalam rangka menyeleksi orang asing yang ingin masuk dan melakukan perjalanan ke negara lain, dibutuhkan visa. Istilah visa dipergunakan sebagai istilah teknis di bidang keimigrasian yang artinya adalah cap atau tanda yang diterapkan pada paspor yang telah menunjukkan telah diperiksa dan disetujui oleh pejabat negara asing itu. Pemeriksaan paspor dan visa yang tercantum di dalamnya merupakan bagian dari proses keimigrasian pada saat kedatangan orang asing di suatu negara. Kemudian penegakan hukum terhadap penyalahgunaan visa kunjungan bagi warga negara asing. Penegakan hukum keimigrasian terbagi menjadi dua, yakni tindakan administratif keimigrasian dan tindakan pro justisia. Tindakan pro justisia merupakan penanganan suatu tindak pidana keimigrasian melalui proses peradilan. Tindakan administratif keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak mentaati perundang-undangan. Tindakan pro justisia diberikan kepada orang asing yang telah melakukan tindak pidana keimigrasian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada pasal 122 huruf A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian menyatakan bahwa setiap warga negara asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan dipidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Namun dalam kenyataannya masih terjadi adanya penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan oleh warga negara asing yang tidak diterapkan sanksi pidana. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yang pertama, faktor hukumnya sendiri, yakni peraturan perundang-undangan. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor penegak hukum, yakni pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Yang keempat adalah faktor masyarakat sendiri. Yang lima adalah faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. Kemudian, upaya agar tidak terjadi penyelewengan. Dalam hal mengatasi terjadinya pelanggaran keimigrasian, setiap kantor imigrasi menerapkan pengawasan terhadap warga negara asing berupa pengawasan administratif maupun pengawasan lapangan. Pengawasan administratif oleh kantor imigrasi dilakukan melalui penelitian surat atau dokumen yang berupa pencatatan, pengumpulan, pengolahan data dan penyajian, ataupun penyebaran informasi secara manual dan elektronik tentang lalu lintas, keberadaan dan kegiatan orang asing pada wilayah kerja kantor imigrasi melalui sistem pengawasan keimigrasian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Sementara Permenkumham Nomor 4 Tahun 2017 tentang pengawasan keimigrasian menyatakan bahwa pengawasan lapangan dibagi menjadi dua kategori, yakni pengawasan secara terbuka dan pengawasan secara tertutup. Pengawasan terbuka merupakan cara administratif yang dilakukan dengan menggunakan surat perintah dari kantor imigrasi setempat atau langsung dari Direktorat Jenderal Imigrasi.
Sementara untuk pengawasan tertutup, yakni pengawasan yang tetap membawa surat perintah sebagai keabsahan dalam melaksanakan pengawasan. Tujuan dilakukannya pengawasan terhadap warga negara asing yang menyalahgunakan visa kunjungan adalah untuk mengurangi jumlah warga negara asing yang tidak mentaati peraturan yang ada, serta untuk mengukur ketaatan dari masyarakat maupun warga negara asing apakah sudah mematuhi aturan yang ada atau tidak. Hal ini dapat digunakan untuk masa yang akan datang terkait dengan pengambilan kebijakan. Kemudian kendala yang dihadapi penegak hukum dalam mengungkap kejahatan keimigrasian. Yang pertama, karena kurangnya personil maupun sumber daya manusia yang terdapat dalam kantor imigrasi, sehingga dianggap salah satu hambatan karena sumber daya manusia yang diperlukan sudah cukup banyak dalam pelaksanaan fungsi maupun pelayanan terhadap masyarakat, baik pelaksanaan fungsi pengawasan. Kemudian penjamin orang asing seringkali abai bahkan menutup-nutupi orang asing saat mendapati patroli oleh pihak imigrasi. Namun demikian, proses pengawasan oleh keimigrasian merupakan tugas dari imigrasi untuk menertibkan warga negara asing yang berada di wilayahnya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama adalah kunjungan disalahgunakan untuk bekerja, kemudian penegakan hukum terhadap warga negara asing yang melakukan pelanggaran yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Penegakan hukum keimigrasian dapat berupa tindakan administratif, yakni di luar proses peradilan, maupun tindakan pro justisia, yakni dalam ranah pengadilan. Yang kedua, dalam mengungkap penyalahgunaan keimigrasian, mengedepankan upaya pengawasan terhadap orang asing yang berada di wilayah kerjanya. Bentuk pengawasan tersebut meliputi pengawasan secara administratif maupun pengawasan lapangan. Dalam melaksanakan pengawasan keimigrasian, tidak sedikit kendala yang dihadapi oleh kantor imigrasi dalam menertibkan warga negara asing yang masuk wilayah Republik Indonesia. Jumlah anggota yang sedikit, namun luas wilayah kerja imigrasi membuat kurang efektifnya pengawasan tersebut. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak. Mohon maaf banyak kekurangan. Semoga memberikan edukasi bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.